meski malam panjang. Teriakan mimpi setinggi langit, bersama kita terbang. Aku siap untuk berlari sejauh mimpi, menembus awan tinggi di langit ini. Tak peduli arah angin, selama hati ini tetap yakin. Langkah ini takkan berhenti, meski gelap menghadang di depan sini. Satu tekad dalam dada, petualangan ini baru dimulai. Hey, jangan ragu lagi, satu langkah lagi, dunia luas menanti kita. Yo, ayo kita pergi, Hempel Fani. Setelah runtuhnya dinasti Han, 3 kerajaan besar, Wei, Shu Han, dan Wu, terlibat dalam perang panjang demi menguasai seluruh daratan. Wei berhasil memperluas kekuasaannya dan menaklukkan wilayah Wu, tetapi satu lawan terakhir masih berdiri tegak, yaitu dinasti Shu. Dipimpin oleh Liu Bei dan didukung oleh ahli strategi Zhuge Liang, Shu memiliki senjata terkuatnya, seorang jenderal legendaris bernama Zilong. Berkali-kali pasukan Wei menyerbu perbatasan Shu, namun selalu gagal. Dengan tombak perak dan keberanian tanpa tanding, Zilong memimpin pasukannya mempertahankan kerajaan dari setiap serangan. Zilong yang dijuluki Sang Naga Perak menjadi hambatan bagi dinasti Wei untuk menguasai seluruh daratan. Prajurit yang terus-menerus berkukuran, hingga pada akhirnya hanya akan menyisakan satu kekuasaan. Zilong seorang legenda perang. Dia bersumpah tidak akan menyerah untuk tunduk kepada musuh sampai dia sendiri berhasil ditumbangkan. Hormat kepada Jenderal Zilong. Permaisuri Zhao, aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Jenderal Zilong, aku selalu menantikan kepulanganmu. Aku sangat senang kau sudah kembali. Permaisuri, engkaulah salah satu alasanku agar aku selalu bisa kembali. Bisa berada di dekatmu adalah kebahagiaan yang tak ternilai untukku. Meskipun kau sudah menjadi milik orang lain. Tapi tidak apa. Bagiku bisa selalu melindungimu dan melihatmu, itu sudah cukup untukku. Jenderal Zilong, aku rela melepaskan semua ini, asalkan bisa menjadi pendampingmu. Tidak, Permaisuri. Kita memang ditakdirkan untuk tidak bersama. Aku hanya terlahir sebagai prajurit yang hanya bisa mematuhi perintah dari kaisarnya.
Negara ini sudah diambang kehancuran. Jalan satu-satunya untuk bisa keluar hanyalah menyerahkan kekuasaan kepada dinasti Chow. Dengan begitu, maka rakyat bisa tetap hidup. Bagaimana caranya, Perdana Menteri? Demi rakyat, semua harus dilakukan. Untuk mewujudkan itu, kita harus melenyapkan tembok penghalang dari rencana ini. Dia adalah Jenderal Zilong. Kita harus segera melenyapkannya tanpa sepengetahuan Kaisar. Pejabat Hao, perintahkan Zilong untuk menemuiku sendiri di hutan Suri. Bilang padanya ada misi rahasia dari Kaisar. Lapor Jenderal Zilong. Pejabat Hao, ada apa? Tampaknya ada hal yang sangat penting. Segera laporkan padaku. Ada hal penting apa yang terjadi? Siap, Jenderal. Jenderal, saya ingin menyampaikan titah dari Kaisar. Anda diperintahkan untuk menemui Perdana Menteri seorang diri di hutan Suri dalam rangka misi rahasia. Maaf, Jenderal Zilong. Sampaikan pada Kaisar. Jenderal Zilong akan segera berangkat. Ha! Jenderal Zilong, menyerahlah! Aku sudah dikepung dari segala arah rupanya. Tidak ada jalan lain lagi selain berperang. Jenderal Zilong, riwayatmu akan tamat di sini. Setelah kematianmu, dinasti Chow yang akan berkuasa. Aku, Jenderal Zilong, tidak akan pernah mundur, meskipun harus mati di sini. Apa ini? Oh, tidak! Di manakah ini? Aku harus segera kembali. Aduh, kesiangan nih. Semoga portal dimensi buatanku membawa orang yang kuat. Aku sangat membutuhkannya. Saatnya berpatroli. Di manakah ini sebenarnya? Aku harus cepat. Maaf saudaraku, tolong bantulah aku. Aku sedang tersesat. Kawan, penampilanmu sangat berbeda dengan penduduk di sini. Kamu pasti dari tempat yang jauh. Di mana tujuanmu? Aku akan membantumu. Aku kira jika aku ke hutan, aku akan bisa kembali. Di manakah arah menuju hutan? Tolong tunjukkan di mana arah ke hutan, saudaraku. Hutan adalah tempat yang sangat berbahaya. Mampirlah ke rumahku, akan kujelaskan apa yang terjadi di desa ini. Saudaraku, sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? 1 tahun yang lalu, desa kami dihancurkan oleh makhluk ebis. Kami baru saja membangun desa ini kembali. Makhluk ebis itu sangat mengerikan. Mereka membantai penduduk dan menghancurkan desa. Mereka terus menyerang tanpa ampun,
hingga jatuh banyak sekali korban. Hingga pada suatu hari, muncullah seorang pahlawan yang menyelamatkan desa ini. Dia melawan para ebis seorang diri dan memberikan harapan hidup bagi penduduk desa ini hingga bisa memukul mundur para ebis dan menjadi pelindung desa ini. Sejak saat itu, dia selalu melindungi desa dan perlahan-lahan desa ini bisa pulih dan kami bisa membangun kembali desa hingga seperti sekarang ini. Bagi kami, dia adalah sosok pelindung yang tidak akan pernah bisa kami lupakan dalam sejarah desa ini dan selalu akan kami kenang. Seperti itulah gambaran yang terjadi di desa ini. Saudaraku, terima kasih sudah memberikan tombak ini untukku. Dengan begini, aku bisa menjaga diri. Aku harus segera pergi ke hutan. Kawan, saya yakin kamu orang yang kuat dan bisa menjaga diri. Semoga segera ketemu tempat yang kau tuju. Felix, apakah kamu melihat ada orang asing berpenampilan aneh di sekitar desa? Iya, Nona Laila. Ada seorang pria dengan baju tempur aneh yang mencari jalan ke arah hutan. Dia terlihat kuat. Makhluk ini! Dia berbahaya. Aku harus menyerang dengan seluruh kekuatanku. Manusia, sudah cukup lama aku tidak memangsa manusia. Kau malah muncul di hadapanku. Akan kumangsa kau hidup-hidup. Aku Zilong, tidak akan pernah mundur. Tidak. Gawat, gawat. Tembak! Kekuatan penuh! Ayo, kita harus cepat pergi. Kita sudah hampir sampai. Iya, Nona. Zilong, apa kamu sudah sembuh? Iya, Nona Laila. Aku sudah pulih sekarang. Terima kasih, Nona Laila. Baguslah kalau begitu. Kamu segera bisa beraktivitas lagi. Zilong, aku membawakanmu pakaian ganti. Terima kasih, Nona Laila. Pakaian ini aneh sekali. Aku harus bicara pada Laila. Nona Laila, aku ingin membicarakan hal penting. Wah, baju itu sangat cocok untukmu. Itu warna kesukaanku. Ternyata pilihanku tepat untukmu. Sepertinya ada yang penting. Baik, ayo duduk. Baik, apa yang ingin kamu bicarakan, Zilong? Beritahu aku. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Akan kubantu. Nona, aku harus segera kembali ke tempat asalku. Bagaimana caranya? Baiklah, akan kuberitahu yang sebenarnya. Jika kamu ingin kembali ke tempat asalmu,
kamu harus melenyapkan semua makhluk ebis. Karena itulah satu-satunya cara yang bisa mengembalikanmu. Tapi monster yang menyerangku di hutan kemarin memiliki aura di luar kemampuan manusia. Tapi mana mungkin aku bisa mengalahkan kekuatan seperti itu? Aku heran. Harusnya hanya kesatria kuat saja yang terpilih ke dimensi ini. Jika kamu tidak bisa menggunakan aura dalam dirimu, yang bisa kamu lakukan hanyalah menunggu di sini. Ikutlah aku, akan kutunjukkan sesuatu. Aura adalah energi dalam jiwa yang berfungsi untuk memperkuat serangan ataupun pertahanan kita. Perhatikan baik-baik. Akan kutunjukkan. Apa? Hebat sekali. Inilah auraku. Aku bukan tipe petarung jarak dekat. Tapi kalau aku memperkuat pertahananku, kalau hanya sekelas Kapten Skuadron Abyss, tidak akan bisa melukaiku dengan fatal. Halo, Edora. Besok datanglah ke rumahku. Aku butuh bantuanmu. Ini hal yang sangat penting dan mendesak. Baiklah, Laila. Aku mengerti. Halo, pria tampan. Kamu Zilong ya? Salam kenal dariku, Edora. Nona Edora, tolong bantu aku. Seranglah aku dengan kekuatan petir terkuatmu. Edora, jika Zilong memiliki aura jiwa, maka serangan petir pamungkasmu akan bisa membuka aliran energinya. Tapi, jika kamu tidak memiliki aura di dalam dirimu, maka dipastikan kamu akan mati. Petir Edora akan membunuhmu. Baiklah, aku tak punya pilihan lain. Aku seorang panglima perang, selalu siap untuk mati. Baiklah, kalau memang itu keputusannya, akan kulakukan. Zilong, apa kamu sudah siap? Aku sudah siap. Petir! Serang! Akan segera kubereskan urusan di sini, agar aku bisa segera kembali. Dia berhasil. Auranya sangat kuat. Dialah harapanku untuk menghabisi para Abyss. Jenderal Zilong, kamu telah berhasil. Tak kusangka akan berhasil. Kamu luar biasa, Zilong. Inilah hasil latihanku. Waktunya untuk mencoba kekuatan ini. Inilah kekuatan absolut dalam diriku. Pahlawan tidak akan pernah mati! Akan selalu kuingat. Dirot, akulah yang akan melenyapkanmu. Aku akan menjadi mimpi terburukmu. Hiduplah dalam penderitaan.
Edora, ini mapnya. Dari pengamatanku, pasukan Abyss sedang berada di sekitar wilayah Monian Empire. Mereka tidak akan berani menyerang Monian. Banyak kesatria yang sangat kuat di Monian Empire. Jika mereka memaksa memulai peperangan, Monian tetap lebih unggul. Mereka sangat dekat dengan Kastil Eberlin. Sepertinya mereka ingin menginvasi Eberlin. Meskipun Eberlin masih wilayah Monian, tapi Eberlin punya otoritas penuh dengan pemerintahannya. Eberlin jarang dipantau oleh Monian. Eberlin memiliki pangeran yang dijuluki Sang Penyayat. Kehebatannya sudah sangat dikenal. Tapi kita tetap harus memeriksanya. Ini enak sekali. Tambah lagi. Kenyang sekali. Ayo, maju terus! Wah, keren sekali. Lewat sini. Laila, kamu suka? Zilong, hari ini aku senang sekali. Jarang-jarang loh nonton ginian. Keren banget. Sial, mimpi rupanya. Kita pasti bisa. Aku juga yakin. Tenang, akan kubantu. Jangan bermimpi. Badut seperti kalian sedang bermimpi ingin mengalahkan para Abyss. Lawakan macam apa ini? Laila, Edora, kalian pergilah menjauh. Laila, ayo pergi. Kamu laki-laki kan? Pinkie Pie, ayo bertarung layaknya seorang pria. Kalau kau memaksa, akan kulayani. Di sini sudah aman. Apa? Harus sejauh ini ya? Tombak naga! Bajingan! Kekuatan macam apa ini? Keduanya sangat kuat. Iya!
Cukup! Aku hanya ingin mengujimu saja. Tampaknya kau akan mampu melawan para Abyss. Sampai jumpa. Tenang saja, aku sudah siap untuk pertempuran seberat apapun. Kami mengandalkanmu. Aku janji akan segera membereskan masalah di sini agar aku bisa segera pulang. Sialan. Apakah aku akan berakhir menjadi mangsa para anjing? Apa itu? Mentari pagi bersinar cerah, langit biru jadi saksi langkahku. Angin berbisik tentang harapan, jalan terbentang penuh misteri baru. Takkan ragu, hatiku berseru, waktu untuk maju telah menunggu. Genggam mimpi, ayo melangkah, bersama kita bisa. Aku siap untuk berlari sejauh mimpi, menembus awan tinggi di langit ini. Badai pun takut-takutan, petualangan baru kan dimulai. Langkah ini takkan berhenti meski gelap menghadang di depan sini. Satu tekad dalam dada untuk jadi lebih kuat dari kemarin. Jejak-jejak yang ku tinggalkan adalah bukti aku tak menyerah. Tertawa jatuh bangkit kembali.